Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, selamat malam juga untuk kalian yang nonton video ini, kapanpun kalian menontonnya ya kan. Sebelum kita mulai video ini, saya ingatkan untuk tetap jaga kesehatan, jaga pola makan juga, harus diem di rumah juga ya kan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan membawakan materi yang berjudul sebentar. Ya, yang berjudul The Family and in Social Standing. Itu ya. Ya, boleh lanjut. Nah, sebelum kita memulai kepada materinya, ya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Ya, kami berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama itu ada Andinda Nur Afifah, Faunilah Oktavia, Sofia Aziz Ali, dan saya sendiri Tengkurio Febrian Alfa Rizky. Ya, baik kita masuk ke materi yang pertama. Ya, di sini proses sosialisasi dan peranan anggota keluarga dalam proses sosialisasi. Dalam buku Dasar-dasar Sosialisasi karya Sutaryo pada 2004, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Ya, selanjutnya itu proses sosialisasi. Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi tiga hal. Yang pertama itu internalisasi nilai-nilai, yaitu proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Yang kedua itu enkulturasi, ya, proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah pendewasaan diri atau proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Nah, jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat. Nah, keluarga juga memainkan peranan penting dalam proses sosialisasi, di mana keluarga, seorang anak akan belajar tentang nilai, norma, moral, dan cara untuk menjalin komunikasi dengan orang lain di luar keluarga. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dan peranan konsumsi dalam keluarga, keluarga memiliki pengaruh yang strategis karena keluarga menurut si Pem mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama-sama. Nah, ini pun senada dengan Solomon yang mengatakan bahwa anggota keluarga merupakan suatu pusat pembelian organisasi yang memainkan sejumlah peran tertentu ketika membuat keputusan pembelian. Beberapa atau semua keluarga dapat terlibat dan satu orang dapat memainkan peran tertentu atau bahkan semuanya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, peran-peran tersebut itu yang pertama adalah inisiator. Nah, inisiator ini adalah anggota keluarga yang mengeluarkan ide-ide atau identifikasi suatu kebutuhan. Jadi, dia yang mengeluarkan ide-ide tentang kebutuhan-kebutuhan apa aja yang dibutuhkan. Lalu ada gatekeeper. Gatekeeper adalah anggota keluarga yang melakukan pencarian informasi dan mengontrol aliran informasi yang tersedia untuk kelompok dalam konteks organisasi. Getters mengidentifikasi kemungkinan vendor dan penjual produk untuk seluruh kelompok yang dipertimbangkan. Nah, di sini gatekeeper ini adalah anggota yang mencari suatu kebutuhan dan mengontrol serta informasi penjual. Lalu yang ketiga adalah influencer. Nah, influencer ini adalah anggota keluarga yang mencoba untuk mempengaruhi hasil proses keputusan pembelian. Jadi, di mana anggota keluarga yang berusaha untuk mempengaruhi hasil proses dalam keputusan pembelian. Lalu yang keempat adalah buyer atau buyer. Buyer adalah anggota keluarga yang secara aktual melakukan pembelian. Jadi dari suatu anggota itu adalah atau sebagian itu membeli produk tertentu. Lalu ada user. User adalah
anggota keluarga yang menggunakan produk atau jasa tertentu. Jadi dia menggunakan produk tertentu. Boleh dilanjut next. Selanjutnya ada siklus kehidupan keluarga. Nah, proses di mana tahap-tahap untuk berkeluarga dimulai dengan masa lajang, pindah ke pernikahan, kemudian berkeluarga atau dengan kelahiran anak-anak. Ke kontraksi keluarga, anak-anak yang sudah dewasa meninggalkan rumah, dan akhirnya dengan dissolution atau kematian yang berpasangan. Nah, di mana siklus kehidupan keluarga ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan dalam jumlah anggota, komposisi, dan fungsi keluarga sepanjang hidupnya. Nah, di sini boleh di next. Ada tahap-tahap siklus hidup keluarga. Yang pertama adalah tahap tanpa anak, di mana dimulai dari perkawinan hingga kelahiran anak pertama. Jadi dia menanti anak pertama. Lalu yang kedua adalah melahirkan, di mana dimulai dari kelahiran anak sulung hingga anak bungsu atau anak terakhir. Lalu yang ketiga adalah tahap menengah, di mana tahap menengah ini dimulai dari lahir anak bungsu hingga anak sulung meninggalkan rumah atau menikah. Lalu yang keempat adalah tahap meninggalkan rumah, di mana dimulai dari anak sulung meninggalkan rumah sampai anak bungsu meninggalkan rumah. Lalu tahap purna orang tua, di mana tahap orang tua ini dimulai dari saat keluarga bungsu meninggalkan rumah hingga salah satu pasangan meninggal. Lalu tahap menjanda, di mana tahap menjanda ini adalah dari salah satu anggota suami atau istri yang meninggal. Boleh di next. Nah, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda hingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Boleh di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, cara mengukur kelas sosial. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kelas sosial dapat dibagi menjadi yang pertama ada subjective measure dan objective measure. Yang pertama, subjective measure adalah seorang individu diminta untuk memperkirakan posisi kelas sosial mereka sendiri. Individu menjawab pertanyaan sosial ekonomi tertentu dan kemudian dikategorikan menurut jawaban. Klasifikasi kelas sosial yang dihasilkan dari pengukuran ini didasarkan pada persepsi partisipan terhadap dirinya sendiri. Rasa keanggotaan dari kelompok sosial ini sering disebut juga dengan kesadaran kelas. Yang kedua ada objective measure. Seorang individu menjawab pertanyaan sosial ekonomi tertentu dan kemudian dikategorikan menurut jawaban. Ukuran objektif terdiri dari berbagai variabel demografis atau sosioekonomis yang dipilih mengenai individu yang sedang dipelajari. Semua variabel ini diukur melalui kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan faktual kepada para responden mengenai diri mereka sendiri, keluarga mereka, atau tempat tinggal mereka. Ketika memilih ukuran objektif, peneliti kebanyakan menggunakan satu atau beberapa variabel seperti berikut: pekerjaan, jumlah penghasilan, dan pendidikan. Ukuran objektif kelas sosial terbagi menjadi dua kategori pokok, yaitu indeks variabel tunggal dan indeks variabel gabungan. Yang pertama single variable index atau indeks variabel tunggal, menggunakan satu variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Beberapa dari variabel yang digunakan dalam indeks variabel tunggal adalah occupation dan education dan income. Yang kedua ada composite variable index atau indeks gabungan secara sistematis, menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Indeks gabungan yang paling penting adalah index of status karakteristik dan
Socio-economic status score. Next. Selanjutnya ada social class mobility. Menurut Paul B. Horton, social mobility atau pergerakan sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, ada mobilitas sosial horizontal, yaitu peralihan individu atau objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Yang kedua, ada mobilitas sosial vertikal, yaitu peralihan individu atau objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang tidak sederajat. Yang ketiga, ada mobilitas antar generasi, yaitu peralihan status sosial yang terjadi di antara generasi dalam satu generasi keturunan. Yang keempat, mobilitas intragenerasi, yaitu peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Yang kelima ada mobilitas sosial geografis, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Next. Selanjutnya ada geodemographic clustering. Geodemographic clustering merupakan sebuah kombinasi dari karakteristik demografis dan gaya hidup konsumen dalam kelompok. Geodemografi merupakan pelompokan masyarakat berdasarkan karakteristik demografinya dan wilayah tempat tinggal atau geografisnya. Pengelompokan geodemografi ini sendiri didasari dari ide bahwa orang-orang dengan persamaan tertentu akan berkumpul bersama-sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya ada affluent customer. Ya, ini affluent customer ini adalah customer yang tidak melakukan banyak pertimbangan tentang harga produk. Mereka ini akan memberi produk berapapun harganya karena mereka hanya akan menuntut hal terbaik mulai dari segi produk, pelayanan, dan kualitas produk Anda. Oleh karena itu, customer ini sangat penting untuk dijadikan sebagai aset penting dalam bisnis. Untuk mengatasi customer ini, kita hanya perlu memberikan perhatian individu yang lebih agar mampu memikat mereka jadi customer tetap dan mendorong adanya pembelian lainnya lagi. Next. Nah, dari affluent customer ini ada beberapa kelas. Yang pertama ada middle class atau kelas menengah. Ciri-cirinya itu 50% pendapatan rumah tangga mereka atau kelas menengah itu penghasilannya sekitar $25.000 sampai $80.000. Dan kelas menengah ini biasanya merupakan bangsa Tionghoa. Dan gaya hidup mereka ini mendekati dengan kemewahan. Yang kedua ada the working class and affluent customer, ya ini kelas pekerja dan customer yang tidak mampu. Ciri-cirinya ini rumah tangga mereka berpenghasilan sekitar $40.000 atau kurang. Konsumen ini cenderung lebih loyal terhadap merek daripada konsumen yang kaya. Yang ketiga ada the techno class atau kelas tekno. Ciri-cirinya yaitu memiliki kompetensi di bidang teknologi, mendapat status pecandu komputer, kemudian para orang tua di sini menjadi exposure komputer untuk anak-anaknya. Yang terakhir, mereka ini sering disebut sebagai salah satu kutu buku yang dipandang menyenangkan. Next. Nah, yang terakhir ini ada penerapan perilaku konsumen dan kelas sosial. Yang pertama dari pemilihan pakaian, fashion, mode, dan juga pembelanjaan mereka. Para anggota dari berbagai kelas kan tentu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mode yang menggambarkan dirinya sendiri gitu. Misalnya kayak konsumen kelas menengah
Misalnya kayak konsumen kelas menengah ke bawah yang prefer mereka tuh belinya ke t-shirt, topi yang menggambarkan sesuatu nama yang lagi booming kayak klub bola ataupun merek dagangan terkenal. Nah, beda dari kelas konsumen kelas atas, mereka itu kebalikannya kalau mereka nggak mau pakai mode atau fashion mereka tuh yang banyak dipakai oleh orang lain. Jadi mereka biasa itu beli barang branded dan limited biar mereka nggak samaan sama orang lain. Yang kedua itu ada untuk pencarian waktu senggang. Biasanya keanggotaan sosial itu erat juga hubungannya dengan kegiatan rekreasi di waktu senggang. Contohnya, para konsumen kelas atas itu mungkin kalau di waktu senggang mereka lebih prefer buat nonton bioskop ataupun konser. Tapi kalau konsumen kelas bawah, untuk mengisi waktu senggangnya tuh mereka lebih prefer buat nonton televisi aja di rumah. Yang ketiga itu ada nabung, belanja, dan juga pakai credit card. Untuk simpanan, pengeluaran dan penggunaan kartu kredit ini erat juga hubungannya dengan kelas sosial, di mana para konsumen kelas atas itu lebih berorientasi kepada masa depan dan yakin terhadap kepandaian mereka dalam mengatur keuangannya. Jadi biasanya mereka itu menanamkan keuangan mereka atau modal mereka tuh prefer ke saham, asuransi, ataupun perumahan. Nah, kalau konsumen kelas bawah, mereka itu prefer ke kepuasan yang langsung mereka rasakan gitu. Misalnya, nah kalau di kartu kredit, kalau konsumen kelas bawah itu menggunakannya untuk membeli sesuatu yang mereka nggak mampu beli sekarang. Jadinya mereka pakai kartu kredit itu buat nyicil. Kalau konsumen kelas atas, mereka lebih suka membayar tagihan kartu kredit itu langsung full. Jadinya beda sama kelas bawah yang dicicil. Kalau kelas atas, mereka pakai kartu kredit itu untuk dikumpulin dan nantinya mereka bayar secara full di akhir. Kalau kredit card itu biasanya buat konsumen kelas atas itu jadinya cuma pengganti cash, bukan buat nyicil. Nah, yang terakhir ini ada kelas sosial dan komunikasi. Pengelompokan kelas sosial ini berbeda dari sudut kebiasaan media mereka dan bagaimana mereka menyampaikan dan menerima informasi. Pengetahuan mengenai keberadaan ini berharga bagi para pemasar yang membagi pasar mereka atas dasar kelas sosial. Jadi, jika mereka ingin menggambarkan dunia mereka, para konsumen kelas bawah itu cenderung melukiskannya dalam istilah-istilah yang agak pribadi dan konkret. Sedangkan para konsumen kelas menengah mampu menggambarkan pengalamannya dari sejumlah perspektif yang berbeda. Nah, kesemua hal ini itu sangat penting diketahui oleh para pemasar, di mana para pemasar itu dapat menggunakan pemilihan kata yang tepat dan berbeda agar bisa sejalan dengan target dan kelas sosial yang mereka tentukan. Next. Sekian dari kelompok 8. Semoga infonya sampai ke kalian dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.